Sekarang kita masuk di tips yang pertama, yaitu berkaitan dengan tips materi tes wawasan kebangsaan. Nah, materi ini adalah materi yang sangat menantang. Kenapa begitu? Karena ada banyak hal yang kemudian saya tidak bisa abaikan atau kita tidak bisa abaikan, teman-teman. Di awal ini, saya akan sampaikan satu hal penting untuk kita semuanya, bahwa teori itu adalah sebuah fondasi ketika orang ingin membuat rumah atau bangunan. Ketika fondasi itu tidak kuat, maka kita mudah goyah dan mudah roboh. Begitu juga dengan posisi materi di tengah-tengah kita nih, teman-teman. Ketika kita tidak memahami materi, kita hanya akan menghitung kancing baju ketika kita menjawab tes wawasan kebangsaan, karena kita tidak bisa tidak ada penguatan khusus atau fondasi khusus di sana. Begitu juga bagi teman-teman sekalian yang mungkin punya hal-hal menarik yang kemudian teori ini harusnya ditinggalkan dan sebagainya. Hati-hati ketika nanti soalnya adalah penerapan sekalipun, kita akan mudah terkecoh ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya karena kita tidak memahami teori itu. Maka dari itu, di kesempatan hari ini penting untuk kita berikan beberapa alternatif untuk memahami ataupun tips memahami materi tes wawasan kebangsaan. Nah, karena karakteristiknya yang deskriptif, kita pahami tips berikut yang istilahnya ada saran nih, jangan kendor duluan karena tahu bahwa materi TWK itu deskriptif dan mengandalkan daya ingat. Kita dapat berstrategi untuk meningkatkan pemahaman dengan memangkas kata dan melekatkannya sebagai kata kunci materi atau clue biasanya kita temukan di situ. Tidak hanya itu, berikut ini adalah ada beberapa tips ya, ada beberapa tips yang bisa kita jadikan alternatif. Pertama adalah kita buat list to do capaian materi. Jadi setiap hari, karena kita tujuannya adalah memahami materi, sehingga list to do tentang materi itu harus kita buat setiap harinya. Yang kedua adalah menemukan clue atau kata kunci per materi. Ada materi yang panjang lebar, tetapi jangan lupa bahwa ada satu saja kata kunci sebenarnya di situ yang bisa kita lekatkan. Kemudian yang ketiga adalah ringkas dengan mind mapping. Jadi mind mapping itu sebenarnya membuat kita berpikir secara sistematis dan hanya membutuhkan beberapa kata saja untuk bisa memahami satu topik materi, gitu teman-teman. Kemudian yang keempat, di sini kita akan membuat jembatan keledai untuk mengingat materi. Nah, mungkin tidak asing juga buat teman-teman bagi hafalan tokoh, pasal gitu ya, dan lainnya itu bisa kita sederhanakan dengan jembatan keledai. Ini adalah hal ataupun metode yang mungkin cukup ampuh bagi teman-teman yang tidak cocok dengan hafalan-hafalan. Kemudian yang terakhir di sini adalah simpulkan dengan kalimat sederhana yang kita banget. Jadi materi yang sudah kita pelajari itu harus kita simpulkan yang menurut kita ya kalimatnya itu yang kita banget, meskipun toh kalimatnya itu ngawur ke sana ke sini, nanti kita menjawab soal TBK itu bukan uraian teman-teman sekalian yang harus dinilai itu adalah runtutan kata dan lain sebagainya, bukan kan gitu kan. Tapi lebih dari itu kita memilih jawaban atau opsi yang sudah ditawarkan di sana. Sehingga kesimpulan yang kita susun dengan kalimat kita sendiri yang sekiranya itu bakal bisa bikin kita lebih on, lebih bisa mengingat, itu yang akan kita pelajari. Gitu. Nah, apa saja sih sebenarnya kenapa kita harus membuat yang pertama list to do nih? Materi list to do pada materi TWK itu berisi target capaian pemahaman materi TWK yang harus diselesaikan dalam satu hari. Teman-teman percaya atau tidak bahwa list to do itu adalah strategi paling ampuh untuk saya. Tapi untuk teman-teman mungkin berbeda. Ini referensi saja. Ketika saya menyusun list to do, saya punya komitmen sehingga saya punya tanggungan nih, saya kantongin list to do-nya karena kecil saja gitu, bahwa hari ini saya harus belajar materi tentang nilai-nilai Pancasila ataupun mungkin saya belajar tentang lembaga negara. Kalau saya belajar tentang lembaga negara kemudian saya ingat gitu karena saya tulis juga. Oh, saya masih punya tanggungan ini. Ketika saya istirahat ketika bekerja, karena pada saat itu saya bekerja nih teman-teman sekalian, sehingga mau tidak mau, bisa tidak bisa saya tetap mengalokasikan waktu itu. Ya, kemudian setelah makan atau pas makan juga saya pernah baca beberapa gitu sambil menemani saya makan, nggak harus melulu kita ditemani makan sama drama Korea dan lain sebagainya gitu. Tapi ada hal-hal yang bisa kita ganti sekarang. Drama Koreanya jadi lembaran kecil berisi materi tentang misalkan tentang lembaga negara gitu, sehingga tercapai di hari itu. Nah, tentukan materinya. Jadi hal pertama yang harus kita ingat adalah tentukan materinya. Setiap hari harus ada minimal setengah submateri yang harus kita selesaikan. Kalau kita punya komitmen terhadap apa yang kita tulis di list to do, saya yakin banget bahwa teman-teman akan bisa istilahnya itu
mencapai target yang memang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua di sini adalah tentukan waktunya gitu. Ketika kita punya kesibukan nih yang berentet dan rentetan ya dari pagi sampai malam, pasti ada waktu-waktu yang bisa kita sisipkan di situ. Di tengah kita istirahat, di tengah kita mungkin sedang istirahat dari rutinitas, istirahat untuk makan dan lain sebagainya bisa kita sisipkan di sana. Sehingga dua hal penting ini sangat penting untuk kita tetapkan. List to do yang pertama kita harus menentukan materinya yang harus kita hafal setiap harinya, dan yang kedua adalah menentukan waktunya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah temukan clue atau kata kunci. Kita punya kata kunci nih teman-teman dari setiap uraian gitu. Di sini saya contohkan begini teman-teman sekalian. Kita belajar tentang politik misalkan. Nah, politik itu kita bisa belajar dua hal nih teman-teman. Kita harus belajar mengenal politik itu dalam sisi yang normatif seperti tadi disampaikan di awal. Normatif itu adalah sesuatu yang benar, meskipun kita ketemu politik itu kotor tuh, politik itu A, B, C dari apa istilahnya dalam tanda kutip itu branding media biar viral atau apapun itu, mereka kemudian dikuak menjadi salah satu topik hangat yang membentuk frame atau membentuk pikiran kita menjadi politik sama dengan tidak baik. Padahal politik itu konteksnya, konotasinya itu positif teman-teman, karena ketika kita bicara tentang politik, dengan politik adalah bla 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 bla, banyak kita sebenarnya bisa temukan dalam satu clue saja, yaitu politik sama dengan strategi, politik sama dengan cara. Jadi cara atau strategi seseorang untuk mencapai kekuasaan. Jadi kalau kita sudah paham, kita temukan saja satu clue saja dari rentetan pengertian-pengertian itu, gitu istilahnya. Nah, itu dengan menemukan clue, teman-teman sekalian. Oke, kita temukan dan simak dari hal seperti ini. Ini mungkin jadi tantangan juga buat teman-teman sekalian ketika kita bertemu dengan 45 butir Pancasila. Ini aduh, 45 loh. Kita mau ngapain dengan 45 ini gitu ya. Oke, tawaran menarik buat teman-teman sekalian ketika kita berbicara mengenai 45 butir ini, kita cukup dengan menemukan clue yang melekat dari setiap sila Pancasilanya gitu. Nah, kita bisa misalkan ini contoh di sila 1 begitu ya, bahwa di sini akan berbicara tentang religiusitas atau kegiatan seseorang atau kita semuanya ketika melaksanakan aktivitas-aktivitas peribadatan atau aktivitas-aktivitas keagamaan. Sedangkan kalau itu dikaitkan dengan aktivitas sosial yang lainnya mungkin akan masuk di sila-sila yang lainnya. Tapi kita bisa beri garis batas bahwa ketika kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya itu religiusitas atau praktik-praktik praktik-praktik keagamaan, kita berbicara tentang sila pertama atau penerapan sila yang pertama. Buktikan dengan tidak memaksakan agama. Kita buktikan dengan bebas menjalankan ibadah. Kita buktikan dengan hubungan yang baik antara pribadi manusia dengan Tuhannya. Kehidupan beragama. Kehidupan antar pemeluk agama dan kalimat-kalimat menarik lainnya yang kemudian mengerucutkan sebuah materi dan clue, yaitu adalah religiusitas. Kita ke sampingnya. Ketika kita berbicara mengenai sila yang keempat, kita berbicara tentang nilai-nilai musyawarah mufakat. Kenapa begitu? Itu clue saja. Musyawarah mufakat gitu saja. Cukup. Kenapa? Kita coba pahami dengan mengacu pada beberapa poin gitu ya. Hampir semua poin itu berbicara mengenai keputusan musyawarah mufakat dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya ketika kita berbicara mengenai setiap sila pada Pancasila, kita berbicara satu clue yang bisa kita cirikan. Kemudian ada yang tanya, membedakan antara sila yang kedua dengan yang kelima, susah sekali ini membedakannya gitu ya. Banyak sekali soal-soal FR dan lain sebagainya yang kemudian akan mengerucutkan pada satu hal menarik gitu, bahwa ketika berbicara mengenai bagaimana kita menghargai seseorang dan tolong-menolong dalam kehidupan sosial gitu ya, dalam kehidupan bermasyarakat, kita berbicara mengenai sila kedua. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin, misalkan begini, ada contoh soal yang dia menekankan pada upaya pemerintah untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya dengan mengeluarkan kartu mengeluarkan kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, dan lain sebagainya. Untuk tujuan ini, dia akan masuk di sila yang kelima. Jadi akan ada setiap sila, setiap butir-butir ini, kita akan bertemu dengan satu clue yang bisa kita cirikan di sana, teman-teman sekalian. Gitu ya, ini adalah contoh sederhana saja ketika kita menemukan satu clue dari 45 butir gitu istilahnya. Oke,